Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat semuanya, berjumpa lagi kita di Ekonomika Channel. Pada video kali ini kita akan membahas latihan persiapan OSN Ekonomi tahun 2026. Karena teman-teman tentu sebentar lagi akan menghadapi OSN tingkat kabupaten untuk tahun 2026. Karena sudah beberapa bulan ini kita tidak membahas materi ataupun soal-soal ekonomi, maka pada video kali ini kita akan membahas tentang persiapan OSN Ekonomi tahun 2026. Bagi teman-teman yang baru bergabung dengan channel ini, untuk mendukung channel ini lebih berkembang lagi ke depannya, jangan lupa like dan subscribe juga ya, serta share juga agar teman-teman yang lain juga mengetahui tentang channel ini. Namun perlu juga disampaikan jika nanti di dalam pembahasan soal pada video kali ini ada materi yang sifatnya miskonsepsi atau mungkin ada perbedaan pemahaman dengan teman-teman semuanya, silakan diketik di kolom komentar. Oke, kita langsung saja ke beberapa soal yang akan kita bahas pada video kali ini. Soal yang pertama, terjadi peningkatan jumlah penduduk usia produktif yang tidak diiringi dengan penciptaan lapangan kerja baru. Jika kondisi ini terus berlangsung, dampak ekonomi yang paling mungkin terjadi adalah A. Pendapatan per kapita meningkat karena tenaga kerja melimpah. B. Tingkat pengangguran menurun karena upah lebih fleksibel. C. Tekanan terhadap upah dan meningkatnya pengangguran di masyarakat. D. Inflasi meningkat karena permintaan agregat naik. Atau yang E. Pertumbuhan ekonomi meningkat secara otomatis. Nah, kita ketahui dari soal ini adalah meningkatnya jumlah penduduk usia produktif ya, atau peningkatan tenaga kerja atau angkatan kerja yang tidak diiringi dengan lapangan kerja begitu. Maka yang akan terjadi adalah, nah dari soal ini kita bisa pahami bahwa pertumbuhan angkatan kerja itu tanpa adanya penyerapan tenaga kerja sehingga menyebabkan kelebihan tenaga kerja begitu. Artinya yang ingin bekerja banyak sementara permintaan dari perusahaan stagnan atau tidak berubah atau mungkin bahkan berkurang begitu. Nah, oleh karena itu akan menyebabkan penekanan pada upah dan meningkatnya pengangguran, terutama bagi mereka yang keterampilannya tidak sesuai dengan kebutuhan pasar. Jadi untuk soal yang pertama ini jawaban yang lebih pas ya, dengan adanya peningkatan tenaga kerja kemudian tidak diiringi dengan lapangan kerja tentu akan menyebabkan meningkatnya pengangguran begitu. Maka jawaban yang lebih tepat untuk soal yang nomor 1 adalah yang C, tekanan terhadap upah dan meningkatnya pengangguran di masyarakat. Lanjut soal nomor 2. Suci ingin membeli smartphone terbaru seharga 5 juta. Ia memiliki pilihan menabung selama 5 bulan dengan menyisihkan 1 juta per bulan, atau mengambil cicilan tanpa bunga di marketplace yang menyediakan cicilan 10 bulan sebesar 500.000 per bulan. Suci memilih opsi kedua agar ia langsung menggunakan smartphone tersebut. Konsep finansial yang menunjukkan bahwa adanya biaya yang harus dikorbankan untuk mendapatkan sesuatu secara langsung atau nilai yang hilang dari alternatif terbaik yang tidak dipilih. Ini disebut dengan inflasi, bunga majemuk, biaya peluang, diversifikasi atau depresiasi. Jadi ini adalah materi kita atau materi ekonomi di kelas 10 ya, di mana kita mengenal bahwa ada pilihan terbaik yang hilang karena kita tidak memilihnya begitu. Nah, jadi ini disebut dengan istilah namanya opportunity cost, atau dengan bahasa lain disebut juga dengan biaya peluang. Maka jawabannya adalah yang C. Kalau untuk inflasi itu dengan bahasa lain adalah kenaikan harga secara umum begitu ya. Kemudian bunga majemuk pinjaman di mana bunganya berbunga lagi begitu. Kemudian untuk diversifikasi adalah konsep penganekaragaman baik dalam investasi maupun yang lain-lain begitu. Kemudian untuk depresiasi itu terkait dengan nilai uang ya, itu penurunan nilai mata uang karena mekanisme pasar. Nanti kita ada namanya apresiasi, ada depresiasi, kemudian ada juga revaluasi, ada nama juga devaluasi. Oke, kita kembali ke soal. Jadi si Suci karena dia memilih untuk dapat menggunakan smartphone, Suci lebih memilih mengambil cicilan tanpa bunga begitu daripada dia menabung selama 5 bulan begitu.
Karena ada opsi yang dipilih dan opsi yang tidak dipilih, maka ini adalah disebut juga dengan istilah biaya peluang. Oke, soal nomor 3. Pemerintah menetapkan harga minimum atau floor price pada komoditas jagung di atas harga keseimbangan pasar. Analisis yang tepat terhadap kondisi pasar setelah kebijakan tersebut diterapkan adalah: A. Terjadi kekurangan jagung karena harga terlalu tinggi. B. Terjadi kelebihan jagung karena jumlah yang ditawarkan lebih besar daripada jumlah yang diminta. C. Harga pasar kembali ke keseimbangan karena mekanisme pasar bekerja. D. Permintaan jagung meningkat karena produsen menaikkan kualitas. E. Penawaran jagung meningkat karena produsen meningkatkan kualitas. Nah, dari ini kita ketahui bahwa pemerintah membuat kebijakan harga minimum ya atau floor price adalah harga yang dibuat oleh pemerintah dengan menetapkan harga itu di atas harga keseimbangan. Jadi posisinya di sini adalah harganya sedang posisinya keseimbangan, kemudian harga dinaikkan oleh pemerintah. Nah, oleh karena itu apa yang terjadi dengan pasar pada saat itu setelah kebijakan itu diterapkan? Nah, dalam hal ini kita harganya naik, maka tentu akan terjadi yang disebut dengan kelebihan, begitu ya, itu kelebihan jumlah barang yang ditawarkan. Nah, kita ketahui bahwa harga minimum itu posisinya di atas harga pasar, di mana menyebabkan QS-nya itu lebih besar daripada QD. Jumlah barang yang ditawarkan itu lebih besar daripada jumlah barang diminta karena harga naik tadi ya. Jadi ketika harga barang naik, maka posisinya permintaan akan berkurang sementara penawaran akan bertambah, sehingga jumlah barang yang ditawarkan bertambah, sehingga terjadi yang disebut dengan istilah surplus atau kelebihan penawaran di pasar jagung. Maka untuk soal nomor 3 ini jawabannya adalah yang B. Terjadi kelebihan jagung karena jumlah yang ditawarkan lebih besar daripada jumlah yang diminta, atau terjadi kelebihan penawaran jagung atau excess supply jagung. Nomor 4, apa yang bukan merupakan jenis kontrak asuransi? Asuransi kesehatan, asuransi jiwa, asuransi saham, asuransi properti, atau asuransi mobil. Nah, kita ketahui bahwa jenis-jenis asuransi itu banyak macamnya ya. Ada namanya nanti ada asuransi jiwa, asuransi kesehatan, asuransi pendidikan, ada asuransi kendaraan, juga ada asuransi properti ya, dan juga asuransi perjalanan. Jadi dari opsi yang sudah kita bacakan tadi, maka yang tidak tepat dari opsi yang jawaban yang 4 ini, jawaban yang 5 ini adalah yang asuransi saham. Ya. Jadi asuransi kesehatan, asuransi jiwa, asuransi properti, dan asuransi mobil ini jenisnya ada ya dalam jenis kontrak asuransi. Oke, kita lanjutkan soal nomor 5. An influx of migrant worker enters the restaurant industry, holding all else constant. The likely impact on the labor market is wage rise and the labor quantity fall, wage fall and labor quantity rises. C. Both wage and quantity rise. D. Both wage and quantity fall. E. Quantity fall but wage stay constant. Nah, kita ketahui dari soal ini bahwa ada penambahan dari migran worker ya, banyak pekerja yang masuk ke industri restoran begitu. Kemudian holding all else constant, di samping itu juga yang lainnya konstan begitu, maka dampaknya terhadap labor market adalah ya, kita gambarkan dalam bentuk kurva ya. Posisi awalnya di mana jumlah tenaga kerja adalah sebesar L1 dan gajinya adalah sebesar W1. Nah, maka dengan ini kita ketahui bahwa posisi dalam keseimbangannya, itu titik E-nya nanti di sini ya. Nah, dari soal kita ketahui bahwa ada penambahan tenaga kerja, artinya penawaran tenaga kerja semakin bertambah. Nah, karena penawaran tenaga kerja semakin bertambah, maka S-nya akan bergeser ke S1 ya. Dari S bergeser ke S1. Maka dengan asumsi lain di dalam soal kita holding all else constant. Jadi yang lain dianggap tidak berubah atau konstan. Nah, dengan demikian kita bisa ketahui bahwa ketika jumlah tenaga kerja bertambah, kemudian
permintaannya tidak berubah ya, dan faktor-faktor lain juga tidak mengalami perubahan, maka kita dapat kesimpulan bahwa jumlah tenaga kerja akan bertambah. Dan pada posisi lain, ketika jumlah tenaga kerjanya bertambah, kita bisa tarik garis di sini, maka W1 akan turun menjadi W0, upah akan berkurang. Tenaga kerjanya bertambah, upahnya akan berkurang. Maka untuk soal nomor 5 ini jawaban lebih tepat adalah jumlah tenaga kerjanya bertambah sementara gajinya berkurang. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B ya. Wage fall, gajinya berkurang, dan labor quantity-nya rises atau jumlah tenaga kerja akan bertambah. Maka jawaban nomor 5 adalah yang B. Kita lanjutkan soal yang ke-6. Suatu daerah mengalami gagal panen akibat cuaca ekstrim sehingga jumlah beras yang tersedia di pasar menurun drastis. Pada saat yang sama, kebutuhan masyarakat terhadap beras tetap tinggi. Berdasarkan mekanisme pasar, dampak yang paling mungkin terjadi adalah A. Harga beras turun karena daya beli masyarakat melemah. B. Harga beras naik akibat penurunan jumlah barang yang ditawarkan. C. Jumlah beras yang diminta ikut menurun karena stok berkurang. D. Harga beras tetap karena beras merupakan kebutuhan pokok. E. Harga beras tidak berubah dan jumlah permintaan berkurang. Nah, dari sini kita ketahui terjadi gagal panen. Ya. Gagal panen ini adalah bagian dari salah satu faktor yang mempengaruhi ke penawaran. Dalam hal ini adalah beras ya, jadi penawaran berasnya berkurang. Gitu. Maka pada posisi yang lain permintaan beras ini adalah tetap tinggi, jadi permintaan berasnya tetap banyak begitu. Maka yang paling mungkin dengan kondisi yang seperti ini adalah, kita ketahui, jadi seperti yang sudah kita jelaskan tadi bahwa gagal panen itu menyebabkan penawaran berasnya berkurang atau QS-nya, jumlah barang yang ditawarkan berkurang, kemudian permintaan tetap tinggi, maka tentu akan mendorong terjadinya kenaikan harga ya. Jadi harganya akan bertambah. Dengan demikian ketika beras langka otomatis jumlah harga berasnya akan bertambah atau naik. Maka jawaban yang paling logis untuk soal nomor 6 ini adalah yang B ya. Harga beras naik akibat penurunan jumlah barang yang ditawarkan. Next, soal nomor 7. The government imposed a price floor of $12 per hour on a service whose equilibrium wage is $10. What happened? Labor demand rises, labor supply decreases, C. Labor surplus occurs, D. There is a shortage of workers, E. Equilibrium remains unchanged. Nah, jadi dari soal nomor 7 ini kita ketahui bahwa pemerintah menetapkan floor price yaitu harga minimum tadi ya 12 per jam dari yang sebelumnya di mana keseimbangan gaji itu adalah sebanyak $10 per jam. Maka apa yang akan terjadi ya? Nah, ini kita gambarkan dalam bentuk kurva. Pada awalnya labornya adalah sebesar L ya, jadi tenaga kerjanya sebesar L dan gaji adalah sebesar 10. Karena yang 10 ini merupakan keseimbangan gaji pada awalnya ya sebesar 10. Nah, pemerintah membuat kebijakan yang disebut dengan floor price ya. Jadi floor price ini harganya dinaikkan oleh pemerintah dengan artian bahwa harga di atas harga keseimbangan. Jadi harganya sebesar 12. Nah, pada saat harga 12 apa yang terjadi dengan D dengan S ya? Bagaimana permintaan tenaga kerja, bagaimana penawaran tenaga kerja. Kita lihat dulu dari sisi permintaan terhadap tenaga kerja. Ketika upah yang dibuat oleh pemerintah menjadi lebih tinggi daripada awal tadi ya, maka permintaan tenaga kerja akan berkurang dari L menjadi L1. Dan di samping itu, ketika upahnya tinggi, dari sisi penawaran tenaga kerja, banyak orang yang ingin atau mau untuk bekerja ya, maka penawaran tenaga kerja akan bertambah dari L menjadi L2. Maka dari sini kita simpulkan permintaan ketika gaji tadi naik ya, permintaan tenaga kerja sebesar
L1, sedangkan penawaran tenaga kerja sebesar L2. Jadi ada semacam ketidakseimbangan. Nah, kondisi ini disebut juga dengan istilah excess labor supply atau kelebihan penawaran tenaga kerja, dan shortage labor demand atau kekurangan jumlah permintaan tenaga kerja begitu. Maka untuk soal nomor 7 ini lebih tepat kita jawab yang mana? Yang A, labor demand rises. Salah ya, harusnya labor demand-nya berkurang ya, labor demand-nya berkurang. Kemudian labor supply decrease, ya kurang pas ya, harusnya labor supply-nya naik begitu, bukan decrease. Kemudian labor surplus occurs, terjadi kelebihan tenaga kerja, ya jelas ya, terjadi kelebihan tenaga kerja, artinya banyak tenaga kerja yang tidak terserap begitu. There is shortage of workers, ya jelas tidak ya. Atau equilibrium remain unchanged, tidak mengalami perubahan, juga tidak. Nah, maka untuk soal nomor 7 jawabannya adalah yang C, terjadi kelebihan tenaga kerja. Next, soal nomor 8. Sebuah perusahaan ya memproduksi 100 unit total output ya, dimana diketahui dari total output yang 100 itu total cost-nya adalah 1.200. Nah, jika FC atau fixed cost-nya adalah 100, maka jawaban yang tepat average fixed cost-nya 12, atau average variable cost-nya 11, atau average variable cost-nya 12, kemudian atau average total cost-nya 13, atau yang E, average total cost-nya 14. Nah, dari soal kita ketahui bahwa ada beberapa item yang perlu kita ketahui ya, di mana key adalah jumlahnya 100 ya, atau jumlah produksinya adalah 100, kemudian TC-nya 1.200, kemudian FC-nya diketahui di sini adalah 100. Maka dari sini kita ketahui nanti nilai VC kita dapatkan rumusnya adalah TC dikurangi FC. Maka 1.200 dikurangi 100. Maka nilai VC-nya adalah 1.100 dolar. Nah, kita lihat yang A. Di mana yang A? AFC-nya adalah 12. Ya, AFC 12. AFC kita dapatkan rumusnya FC dibagi dengan Q. FC dibagi Q. Di mana nilai FC itu adalah 100. Q-nya juga 100. Maka AFC-nya berjumlah 1 dolar ya, bukan 12 begitu. Oke, berarti jawaban A tidak pas begitu. Yang B, AVC-nya 11. AVC rumusnya adalah VC dibagi Q. VC dibagi Q, di mana VC itu nilainya adalah 1.100. Q-nya 100. Maka 1.100 dibagi 100 dapat 11. Maka nilai AVC adalah 11. Ya, AVC nilainya 11 ya. Berarti jawabannya adalah yang B ya. Yang C kita lihat. AVC 12 tidak ya. Harusnya AVC-nya adalah 11. Yang D, AC atau ATC ya. Average total cost atau ATC sama dengan AC ya. AC rumusnya adalah TC dibagi Q, di mana TC itu adalah sebanyak 1.200, Q-nya adalah 100. Berarti 1.200 dibagi 100 nilainya 12. Jadi harusnya AC-nya adalah 12, bukan 13, bukan 14. Maka jawaban untuk soal nomor 8 adalah yang B. Average variable cost-nya adalah 11 dolar. Kita lanjutkan soal nomor 9. Pemerintah menaikkan harga BBM subsidi untuk mengurangi beban anggaran. Beberapa bulan kemudian, harga barang kebutuhan pokok ikut naik meskipun pasokan tidak berkurang. Jenis inflasi yang tepat menggambarkan kondisi tersebut adalah A. Inflasi tarikan permintaan atau demand pull inflation. B. Inflasi dorongan biaya atau cost push inflation. C. Inflasi inti atau core inflation. D. Inflasi impor atau imported inflation. Atau yang E. Inflasi leher botol atau bottleneck inflation. Nah, kita ketahui di sini bahwa BBM adalah salah satu faktor yang mempengaruhi ke biaya atau beban dalam anggaran ya. Jadi dalam hal ini diketahui bahwa kenaikan harga kebutuhan pokok naik ya, bukan karena penawarannya berkurang ataupun yang lainnya, tetapi karena BBM itu yang naik.
Maka jenis inflasi yang tepat dengan kondisi ini disebut juga dengan inflasi kenaikan biaya. Naiknya biaya karena naiknya BBM. Kalau inflasi tarikan permintaan, jadi permintaan yang bertambah ya, permintaan yang bertambah, kemudian penawaran dari barang tersebut ini tidak banyak, maka akan terjadi yang namanya inflasi karena tarikan permintaan atau demand pull inflation. Yang C, inflasi inti ini adalah pengukuran kenaikan harga barang dan jasa yang komponennya cenderung menetap ya. Nah, biasanya inflasi inti ini dipengaruhi oleh interaksi permintaan dan penawaran, kemudian juga dari ekspektasi inflasi dan juga dari nilai tukar. Kemudian yang D, inflasi impor, jadi inflasi yang disebabkan oleh pengaruh dari impor dari negara lain begitu. Kemudian yang E, bottleneck inflation atau inflasi leher botol, inflasi yang terjadi karena tersendatnya distribusi barang tersebut. Oke, untuk nomor 9 jawabannya adalah yang B. Kemudian yang terakhir soal nomor 10. Price of a product increase from 10 to 12 and as a result the quantity demand increase from 100 unit to 80 unit. Calculate the price elasticity of demand using the main point formula and determine the type of elasticity. Nah, elastis, inelastis, unitary elastis, perfect elastis, and perfectly inelastic. Nah, dari soal ini kita ketahui bahwa harga ya, kita disuruh mencari bentuk inflasi, bentuk elastisnya seperti apa. Nah, yang pertama kita ketahui dulu P1, di mana harga barang pertama dari soal ini adalah sebesar $10. Kemudian nilai P2-nya adalah 12, di mana ada kenaikan harga dari 10 menjadi 12. Kemudian apa efeknya terhadap jumlah barang yang diminta? Awalnya tadi jumlah barangnya adalah sebanyak 100 unit. Kemudian karena harga barang naik dari 10 menjadi 12, jumlah barangnya juga akan berkurang dari 100 menjadi 80. Yang ditanya adalah berapa besar elastisitasnya dan jenisnya apa begitu. Nah, kita ketahui bahwa rumus menghitung elastisitas itu salah satunya adalah karena cocok dengan soal yang ini ya, delta Q per delta P kali P1 per Q1. Nah, di mana kita ketahui delta P-nya adalah 2. Dari mana datangnya 2? 10 menjadi 12 atau 12 dikurangi dengan 10. Jadi P2 dikurangi P1. Menjadi 12 dikurangi 10, dapatnya 2. Kemudian dari mana datang delta Q-nya min 20, jadi 80 dikurangi dengan 100 atau Q2 dikurangi Q1. Maka nilainya adalah min 20. Nah, jadi kita masukkan ke dalam rumus di mana E sama dengan delta Q min 20 per delta P-nya adalah 2 dikali harga barang pertama atau P1-nya adalah 10 per jumlah barang yang pertama, nilainya adalah 100. Maka min 20 per 2 dikali 10 per 100 berarti min 200 per 200. Jadi dapatnya adalah min 1. Nah, nilai E-nya sama dengan min 1 atau 1 ya. Oleh karena itu kita sebut dengan unitary elastis. Maka untuk soal nomor 10 jawabannya adalah yang B. Unitary elastis atau ED-nya sama dengan 1. Oke, itu dulu pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Kita sambung lagi untuk pertemuan-pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.